wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang fungsi finansial di Microsoft Excel. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah fungsi finansial itu? Di Microsoft Excel, fungsi finansial atau financial function adalah serangkaian formula yang dirancang khusus untuk melakukan perhitungan terkait keuangan. Fungsi ini membantu pengguna dalam menganalisis data keuangan, perencanaan, pengambilan keputusan yang melibatkan aspek keuangan. Fungsi finansial terbagi menjadi banyak, tetapi dalam video kali ini kami akan menjelaskan 5 fungsi finansial, yaitu PV, PMT, RED, ISPMT, dan EMPER. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi NPIR. NPIR adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Penulisan rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan NPIR, kurung buka, rate, titik koma, PMT, titik koma, PV, titik koma, FV, titik koma, type, lalu kurung tutup, di mana rate adalah suku bunga tetap, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, PV nilai pinjaman saat ini pada suatu pinjaman, FV adalah nilai yang akan datang, sedangkan type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode dan 1 jika di awal periode. Di dalam rumus ini, RED, PMT, dan PV bersifat wajib dan harus dimasukkan ke dalam rumus, sedangkan FV dan type bersifat opsional, tidak wajib dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya ada contoh soal NPIR pada Excel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, rumus NPIR. Cara mencari rumus NPIR adalah sama dengan minus NPIR kurung buka rate titik koma lagi minus PV titik koma FV kurung tutup dan enter. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ada fungsi PMT. Fungsi PMT menghitung jumlah pembayaran angsuran secara anuitas atau tetap selama periodenya. Pembayaran yang dihitung menggunakan fungsi ini akan menampilkan jumlah sebelum pajak, pembayaran pajak, dan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait pinjaman. Rumus PMT adalah sama dengan PMT kurung buka RED titik koma NPIR titik koma PV titik koma FV titik koma type kurung tutup, di mana RED adalah suku bunga tahunan, NPIR jumlah bulan penawaran, dan PV adalah jumlah pinjaman. Sedangkan untuk FV dan type sama seperti sebelumnya bersifat opsional. Sedangkan yang lainnya seperti RED, NPIR, dan PV bersifat wajib. Selanjutnya ada contoh soal PMT pada Excel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Misalkan kita punya S suku bunga tahunan 8%, jumlah bulan pembayaran 120, dan jumlah pinjaman 800 juta. Nah, untuk tahu berapa bayaran per bulannya, kita bisa pakai rumus sama dengan PMT. Rate-nya ini adalah suku bunganya tapi dalam tahunan. Jadi harus dibagi 12 untuk tahu berapa per bulannya. Setelah itu titik koma, kemudian never-nya adalah jumlah bulan pembayarannya. Setelah itu titik koma, kemudian present value-nya adalah jumlah pinjamannya. Lalu tinggal klik tutup kurung dan enter. Terima kasih. Yang ketiga ada fungsi PV atau present value. Fungsi ini menghitung nilai pinjaman atau investasi saat ini berdasarkan suku bunga tetap. Anda bisa menggunakan PV dengan pembayaran berkala tetap, seperti pinjaman hipotek atau lainnya,
atau nilai hasil investasi di masa depan. Rumus PV adalah sama dengan PV kurung buka rate titik koma NPIR titik koma PMT titik koma FV titik koma type lalu kurung tutup, di mana rate adalah suku bunga setiap periode pembayaran, NPIR total periode pembayaran, PMT adalah pembayaran yang dilakukan setiap periode, sedangkan FV adalah nilai akan datang, dan type kapan jatuh tempo pembayaran. Seperti rumus sebelumnya dan dijabarkan di sini, rate, NPIR, dan PMT adalah rumus wajib, sedangkan FV dan type adalah rumus opsional. Lalu selanjutnya ada contoh soal PV pada Excel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi present value. Berikut contohnya. Di sini ada contoh soal untuk mencari nilai investasi maksimum. Caranya itu kita klik formula atau rumus, lalu kita klik finansial, lalu kita cari ke bawah PV atau present value, lalu diklik. Lalu di situ ada pilihan untuk mengisi rate, NPR, dan PMT. Untuk rate-nya itu bunga sebesar 15%, untuk NPR-nya itu banyaknya periode, dan untuk PMT-nya itu target laba tiap tahun sebesar 7 miliar. Lalu diklik OK, hasilnya itu minus 23 miliar. Lalu untuk mencari nilai investasinya untuk periode pertama, yaitu sama hasilnya dengan nilai investasi maksimum. Caranya sama dengan, lalu klik formula lagi, lalu kita klik Math Entering, lalu kita klik ABS, nomornya diisi di nilai investasi maksimum sebesar 23 miliar, diklik, lalu klik OK, hasilnya sama. Lalu untuk mencari bunganya, yaitu sama dengan klik bunga sebesar 15%, lalu dikali dengan nilai investasi maksimum, hasilnya akan menjadi 3 miliar. Lalu untuk labanya, hasil dari target laba tiap tahun, kita klik aja, terus sebesar 7 miliar. Lalu untuk mencari nilai akhir, yaitu nilai investasi dikurang laba, lalu ditambah dengan bunga, hasilnya 11 miliar. Dan untuk mencari nilai investasi di periode 2, cara mencarinya itu sama dengan kita mencari nilai akhir, yaitu nilai investasi dikurang laba ditambah bunga, hasilnya akan sama dengan nilai akhir pada periode 1. Dan untuk mencari nilai investasi, bunga, sampai nilai akhir dan periode selanjutnya, cara mencarinya sama seperti yang di atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ISPMT. Fungsi ini menghitung bunga yang dibayarkan selama periode investasi tertentu, di mana pembayaran pokoknya sama. Periode yang diberikan ditetapkan sebagai angka berbasis 1. Selanjutnya, rumus ISPMT sama dengan ISPMT buka kurung rate titik 2 PER titik 2 NPER titik 2 PV tutup kurung, yaitu rate sama dengan suku bunga setiap periode pembayaran, PER sama dengan periode, NPIR sama dengan total periode pembayaran, dan PV sama dengan nilai sekarang dari pembayaran di masa mendatang. Halo semuanya,
Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus IS-PMT. Di sini ada contoh soal dengan diketahui plafon sebesar 30 juta, tenor 12 bulan, suku bunga 10% per tahun, dan saldo awal pinjaman adalah 30 juta. Berasal dari plafon. Di sini kita akan mencari angsuran pokok, angsuran bunga, jumlah angsuran, dan saldo pinjaman dari bulan pertama hingga akhir, yaitu bulan 12. Pertama, kita akan mencari angsuran pokok. Angsuran pokok pertama, rumusnya adalah sama dengan min PPMT kurung buka suku bunga per 12 titik koma bulan pertama titik koma tenor titik koma plafon dan tutup kurung. Di antara suku bunga, tenor, dan plafon di masing-masing huruf C, di depan dan di belakang ditambahkan dolar, lalu enter. Untuk angsuran pokok bulan kedua dan seterusnya menggunakan rumus yang sama, hanya dibedakan dari bulan keberapanya. Untuk melanjutkannya, kita menggunakan cara cepat atau cara singkat, yaitu dengan cara memindahkan kursor ke bawah kanan, ke ujung bawah kanan, sehingga kursor bertanda plus putih berubah menjadi plus hitam, lalu diblok ke bawah, dan kita akan menemukan hasilnya. Yang membedakan dari rumus ini hanya bulan keberapanya. Lalu ada angsuran bunga. Cara mencari angsuran bunga sama seperti mencari angsuran pokok, hanya saja dibedakan di formula awal. Angsuran bunga menggunakan rumus sama dengan min IPMT kurung buka suku bunga per 12 titik koma bulan pertama titik koma tenor titik koma plafon lalu tutup kurung. Dan di antara format suku bunga, tenor, dan plafon ditambahkan dolar, lalu enter. Dan untuk angsuran bunga untuk bulan kedua dan seterusnya juga menggunakan cara singkat. Selanjutnya, jumlah angsuran. Rumus jumlah angsuran adalah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Jadi rumusnya sama dengan angsuran pokok ditambah angsuran bunga, lalu enter. Untuk jumlah angsuran bulan seterusnya juga memiliki rumus yang sama. Jadi kita menggunakan cara singkat, yaitu dengan menaruh kursornya lagi di ujung bawah kotak, lalu kita blok ke bawah, dan kita akan menemukan hasilnya. Terakhir, kita akan mencari saldo pinjaman. Saldo pinjaman rumusnya adalah sama dengan saldo awal pinjaman dikurang angsuran pokok, lalu enter. Setelah itu, untuk mencari saldo pinjaman dari bulan kedua hingga terakhir menggunakan rumus yang sama, dan kita akan menggunakan cara singkat lagi, dan ketemu hasilnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan fungsi finansial, yaitu fungsi rate. Sebelumnya sudah dijelaskan ya, dari fungsi NPER, present value, dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke fungsi rate. Apa sih fungsi rate itu? Digunakan untuk apa sih fungsi rate itu? Jadi fungsi rate ini digunakan untuk menghitung tingkat bunga periodik dari suatu pinjaman atau investasi berdasarkan jumlah pembayaran periodik, jumlah periode, nilai sekarang, dan masa depan yang terkait. Oke, jadi fungsi rate ini digunakan untuk menghitung tingkat bunga dari suatu pinjaman. Udah kebayang ya teman-teman ya. Jadi rate ini untuk
menghitung tingkat bunga dari suatu pinjaman. Kayak contohnya teman-teman minjam sesuatu di bank, ada bunganya. Nah, ini fungsi rate ini yang digunakan untuk menghitung bunga tersebut. Selanjutnya rumus rate yaitu sama dengan rate buka kurung NPER, PMT, PV, FV. Keterangannya adalah NPER itu adalah periode anuitas. Berarti NPER ini adalah periodenya. Kayak misalnya teman-teman meminjam uang di bank, ada bunganya. Nah, periodenya ini adalah berapa banyak teman-teman harus membayar angsuran tersebut. Selanjutnya, PMT adalah pembayaran yang dilakukan setiap periode dan tidak bisa mengubah atas kehidupan anuitas. Biasanya PMT mencakup pokok dan bunga, tapi tanpa biaya lain atau pajak. Berarti PMT ini pembayarannya nih teman-teman, jumlah uang yang harus dibayarkan setiap periodenya. Ini sudah termasuk bunga ya. Jadi PMT ini sudah termasuk bunganya. Selanjutnya ada PV adalah nilai saat ini atau jumlah serangkaian pembayaran bernilai sekarang. PV ini adalah nilai saat ini. Sedangkan FV adalah nilai masa mendatang. Jika FV dihilangkan atau tidak ada, maka itu dianggap sebagai nol. Oke, langsung aja kita lanjut ke contoh soalnya ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, di sini aku ada contoh soal dari fungsi rate. Soalnya yaitu Budi meminjam uang ke bank sebanyak 100 juta dengan membayar angsuran setiap bulan sebesar 1 juta selama 20 tahun. Berapakah suku bunga pinjaman Budi? Nah, jadi yang ditanya adalah suku bunganya. Jadi kita pakai fungsi rate. Sebelumnya kita cari dulu nih, apa sih banyak angsuran itu berapa sih? Kalau untuk per bulan selama 20 tahun berarti banyak angsurannya yaitu 240. Kalau dalam per tahun berarti 20 kali angsurannya. Selanjutnya besarnya angsuran. Kalau untuk per bulan angsurannya sebesar 1 juta. Kalau untuk per tahun maka angsurannya sebesar 12 juta. Jumlah pinjamannya tetap sama ya, bulan dan tahun, sama-sama 100 juta. Sekarang kita cari suku bunga pinjamannya berapa. Rumusnya sama dengan rate buka kurung. Nah, kita klik yang ini 240 titik koma, lalu angsurannya, titik koma, lalu jumlah pinjamannya. Nah, sesuai rumus yang udah aku jelasin tadi, kalau NPER adalah periodenya, jadi periodenya adalah yang ini, banyak angsuran. Lalu PMT-nya adalah pembayaran yang dilakukan, sudah termasuk bunga, jadi PMT-nya itu adalah yang ini, angsurannya. Lalu PV-nya adalah present value-nya adalah nilai saat ini. Nah, nilai saat ini yang kita ketahui adalah sebesar segini nih, 100 juta. Jadi kita masukin seperti ini ya teman-teman. Lalu titik koma sesuai yang aku jelasin tadi, kalau FV-nya tidak ada atau dihilangkan maka dianggap sebagai nol. Karena di sini tidak ada ya. Jadi kita nol. Tutup kurung, klik enter. Nah, berarti suku bunga per bulannya sebesar 1%.
Selanjutnya yang tahun. Rumusnya masih sama dengan red, buka kurung, and-nya yang ini ya teman-teman, karena kita akan mencari per tahun. 20 titik koma, 12 juta, titik koma, 1 juta, FV-nya 0, tutup kurung, enter. Nah, jadi suku bunga per tahunnya sebesar 10%. Mudah ya teman-teman. Yang penting teman-teman tahu dan paham apa yang menjadi NPER, apa yang PMT, apa yang PV. Kalau teman-teman sudah tahu dan hafal rumusnya, pasti soal-soal kayak gini tuh dengan mudah teman-teman bisa kerjakan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih.